Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Mardianton dari kelas 191C05 dengan NIM 19240-260. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Oke, pendahuluan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut memberikan landasan filosofis dan ideologis dalam berbagai aspek kehidupan. Relevansi Pancasila terhadap ilmu pengetahuan dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila menjadi pedoman moral dan etika, sehingga ilmu tidak hanya berkembang untuk memenuhi kebutuhan teknologi, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat dan holistik. Tujuan materi ini dirancang untuk memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan dalam pengembangan ilmu yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan berkelanjutan. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Landasan filosofis Pancasila menawarkan paradigma unik dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya mengejar objektivitas ilmiah, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, Pancasila menyeimbangkan antara rasionalitas dan moralitas. Keseimbangan ilmu dan etika pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan Pancasila harus memperhatikan dampak sosial, budaya, dan lingkungan. Hal ini mencegah ilmu berkembang secara destruktif atau tidak adil. Misalnya, teknologi harus dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya demi keuntungan ekonomi semata. Hubungan setiap sila dengan pengembangan ilmu. Untuk yang sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ilmu pengetahuan harus mengakui dan menghormati nilai-nilai spiritual serta tidak bertentangan dengan keyakinan agama. Contohnya, penelitian genetika yang tetap mempertimbangkan etika agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ilmu harus berkontribusi pada peningkatan martabat manusia. Pengembangan teknologi kesehatan, misalnya, harus difokuskan untuk menyelamatkan nyawa tanpa diskriminasi. 3. Persatuan Indonesia. Pengembangan ilmu harus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh konkret adalah penggunaan teknologi komunikasi yang menghubungkan daerah-daerah terpencil di Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ilmu pengetahuan harus dikembangkan melalui musyawarah dan melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Sebagai contoh, riset sosial yang berbasis partisipasi komunitas. Hubungan setiap sila dengan pengembangan ilmu itu yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ilmu pengetahuan harus diarahkan untuk menciptakan pemerataan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Contohnya adalah pengembangan energi terbarukan yang dapat diakses oleh masyarakat pedesaan. Pancasila dan etika ilmu pengetahuan. Pancasila menuntut ilmu pengetahuan untuk memiliki tanggung jawab sosial, yang artinya penelitian dan inovasi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Pancasila mendorong praktik penelitian yang menghormati hak asasi manusia, norma sosial, dan nilai-nilai budaya. Sebagai contoh, penelitian di bidang bioteknologi harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika lingkungan. Nilai-nilai Pancasila mendukung inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan, baik secara lingkungan maupun sosial. Teknologi yang dikembangkan harus mampu menjaga keseimbangan ekosistem dan budaya lokal.
Selanjutnya ada tantangan pengembangan ilmu di Indonesia. Tantangannya itu yang pertama adalah ketimpangan sumber daya dan infrastruktur penelitian di berbagai wilayah. Jadi untuk infrastruktur dan sumber dayanya tidak rata di bagian-bagian yang ada di Indonesia. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan pentingnya etika dalam penelitian dan pengembangan ilmu. Untuk etikanya ini tantangannya di Indonesia itu masih kurang dalam beretika. Yang terakhir, pengaruh dominasi nilai-nilai global yang kurang relevan dengan budaya dan kebutuhan lokal. Jadi termasuk juga nilai-nilai budaya dari luar itu masuk ke Indonesia, jadi terdapat tantangan untuk itu. Selain tantangan, pasti ada solusinya. Untuk solusinya itu yang pertama, mengutamakan keadilan sosial dalam alokasi anggaran penelitian, sehingga seluruh wilayah Indonesia memiliki akses yang setara. 2. Menyusun regulasi penelitian yang berbasis nilai-nilai Pancasila, seperti memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam penelitian. Jadi kita harus melibatkan masyarakat lokal dalam penelitian untuk menciptakan solusi yang dari tantangan tersebut. Ketiga, atau yang terakhir, mengintegrasikan kearifan lokal sebagai bagian dari pendekatan ilmiah. Next, selanjutnya ada contoh implementasi nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu. Yang pertama ada di bidang kesehatan. Penelitian dan pengembangan vaksin dilakukan dengan prinsip keadilan, seperti didistribusi vaksin yang merata ke seluruh wilayah Indonesia tanpa diskriminasi atau tanpa terkecuali. 2. Bidang pendidikan. Kurikulum pendidikan berbasis Pancasila mendorong pembentukan karakter peserta didik yang jujur, adil, dan kreatif. Selanjutnya ada di bidang teknologi. Pengembangan teknologi ramah lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, seperti penggunaan panel surya untuk daerah terpencil. Yang terakhir ada di bidang sosial. Riset sosial yang melibatkan masyarakat adat dalam pelestarian budaya mereka, sehingga tidak hanya berbasis data ilmiah, tetapi juga penghormatan pada nilai lokal. Tetap menghormati nilai-nilai lokal. Untuk tadi semuanya itu, saya memberikan kesimpulan bahwa Pancasila menjadi pedoman etika dan moral yang kokoh dalam pengembangan ilmu di Indonesia. Setiap sila Pancasila memiliki kontribusi spesifik dalam menciptakan ilmu yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan keberlanjutan. Tantangan dalam pengembangan ilmu dapat diatasi dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, baik dalam proses penelitian maupun penerapan hasilnya. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.